dimulai saja untuk efisiensi waktu. Baik, Pak, saya izin share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman dan Naskumbo. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 1 reguler 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu keperawatan keluarga pada keluarga baru menikah. Bisa next slide. Baik, ini ada anggota kelompok kami. Ada Granidia, saya, Sinta, Syahifa, Nadia, lalu ada Kak Ika. Bisa next slide. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bisa di next. Oke, keluarga itu merupakan sekelompok atau sekelumpulan orang yang memiliki ikatan darah yang hidup bersama melalui perkawinan sehingga menjadi satu unit terkecil dalam masyarakat. Lalu menurut Nadirawati, tahap perkembangan keluarga baru menikah biasanya berawal dari perkawinan yang menandai bermulanya sebuah keluarga baru dan berakhir saat keluarga melahirkan anak pertama. Nah, biasanya masalah kesehatan yang utama pada tahap keluarga baru menikah yaitu penyesuaian terhadap kehidupan seksual dan masalah yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, yaitu kehamilan. Bisa next. Nah, kehamilan ini biasanya menimbulkan risiko kesehatan yang besar bahkan kematian ibu menurut Handayani dan Ardiani tahun 2020. Biasanya yang membuat risiko yang bisa berisiko yaitu adanya kurangnya pengetahuan ibu hamil yang bisa menyebabkan kematian ibu. Sehingga ibu hamil dan keluarga perlu memiliki pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan. Nah, kita sebagai perawat menjadi promotor kesehatan yang diutamakan untuk meningkatkan kesehatan dengan cara mendidik individu atau kelompok di komunitas, yaitu keluarga, mengenali cara pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Bisa next. Jadi bisa diketahui bahwa keluarga baru menikah ini merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki ikatan perkawinan dan pertalian darah, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi, punya peran masing-masing dan mempertahankan suatu budaya. Tahap beginning family atau keluarga baru menikah ini membentuk keluarga baru yang membutuhkan penyesuaian peran dan fungsi serta mampu beradaptasi dengan kebiasaan sendiri. Nah, keluarga baru ini dimulai pada saat masing-masing individu, laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga melalui perkawinan sah, dimulai dari perkawinan hingga kehamilan istri. Bisa next. Nah, ini ada beberapa karakteristik keluarga baru menikah. Yang pertama jelas ya, pasangan baru menikah, keluarga ini berisi suami istri yang baru saja menikah dan memulai hidup bersama. Lalu berikutnya ada transisi peran. Nah, biasanya pasangan ini harus belajar dan beradaptasi kembali mengenai kehidupan barunya sebagai pengantin baru dan peran baru sebagai suami istri. Mereka ini harus memahami dan membagi tanggung jawab dalam keluarga. Lalu berikutnya ada komitmen terhadap hubungan. Pasangan ini telah memutuskan ke jenjang yang lebih serius dengan ikatan pernikahan. Nah, berikutnya ada eksplorasi harapan dan impian. Biasanya pasangan baru itu penuh dengan harapan, impian, dan rencana untuk masa depan mereka. Nah, mungkin mereka memiliki rencana dan mimpi untuk membangun hidup yang bahagia bersama sampai akhir hayatnya. Lalu berikutnya ada adaptasi terhadap perubahan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pasangan baru itu belajar untuk beradaptasi dengan peran mereka yang baru, termasuk menyesuaikan
dengan dinamika rumah tangga baru, tanggung jawab baru, dan peran baru sebagai suami dan istri. Lalu berikutnya pembentukan identitas bersama. Nah, pasangan baru menikah dapat memulai membentuk identitas sebagai keluarga. Mereka mungkin memiliki visi dan nilai-nilai bersama yang membentuk dasar dari hubungan mereka. Lalu berikutnya ada intimasi dan kehidupan seksual yang baru. Keluarga baru menikah memulai membangun keintiman fisik dan emosional di antara mereka. Ini termasuk eksplorasi dan memahami kebutuhan satu sama lain dalam kehidupan seksual. Bisa next. Ini ada beberapa tugas perkembangan keluarga baru menikah. Yang pertama itu membentuk identitas keluarga baru. Lalu berikutnya ada mengelola peran baru, harus memahami peran baru sebagai suami istri, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab. Lalu ada merencanakan punya anak. Nah, biasanya pasangan perlu mendiskusikan terkait keinginan dan harapan masing-masing terkait memiliki anak serta mempersiapkan. Lalu berikutnya memahami prenatal care, yaitu meningkatkan pemahaman pasangan baru mengenai kehamilan serta memastikan ibu dan janin sehat selama kehamilan agar terhindar dari bahaya. Lalu berikutnya persiapan menjadi orang tua, yaitu melibatkan aspek baik fisik, emosional maupun praktis yang perlu dipertimbangkan untuk mempersiapkan menjadi orang tua. Next. Berikutnya, tugas perkembangan keluarga baru menikah yaitu membangun komunikasi yang sehat. Nah, pasangan ini perlu belajar untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian dan mengungkapkan kebutuhan dengan jujur. Karena kunci dari agar awet itu komunikasi yang baik. Lalu berikutnya mengatasi konflik dan tantangan. Nah, pasangan ini perlu belajar bagaimana mengatasi perbedaan pendapat ataupun masalah dengan cara yang sehat dan membangun. Lalu berikutnya membangun intimasi dan keintiman, memahami dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, kehidupan seksual, fisik, dan emosional. Lalu berikutnya pentingnya dukungan sosial. Nah, pasangan perlu belajar membangun jaringan dukungan sosial yang sehat untuk membantu mereka dalam menghadapi tantangan yang akan muncul. Berikutnya kesehatan sama keluarga itu harus mendidik diri mereka tentang kesehatan dan kesejahteraan sama, terutama kesehatan reproduksi dan prakonsepsi pada keluarga baru menikah. Nah, ini masalah keluarga baru menikah. Yang pertama penyelesaian peran dan tanggung jawab. Lalu berikutnya masalah finansial, lalu berikutnya ada adaptasi terhadap kebiasaan dan gaya hidup, lalu tantangan dalam komunikasi, karena komunikasi kan merupakan kunci keberhasilan dalam suatu hubungan. Lalu berikutnya masalah intimasi, terus ada masalah kesehatan dan kesejahteraan, lalu stres perencanaan keluarga dan anak, stres hidup sehari-hari, baik itu stresor tekanan dari orang lain, dari pekerjaan, atau dari lingkungan sekitar, lalu adanya konflik budaya atau nilai. Nah, untuk peran perawat pada keluarga baru menikah, pertama menjadi edukator kesehatan, yaitu memberikan edukasi pada keluarga tentang kesehatan reproduksi, persiapan kehamilan, perawatan kesehatan prakonsepsi, dan gaya hidup sehat. Lalu ada pengkajian dan penilaian kesehatan, mulai dari pengukuran TTV, pemeriksaan kesehatan reproduksi, pemeriksaan fisik, dan pengkajian psikologis pada keluarga. Lalu berikutnya ada pemberi dukungan psikososial, yaitu memberikan dukungan emosional kepada pasangan baru menikah agar dapat mengatasi stres, kekhawatiran, atau masalah emosional lainnya. Lalu berikutnya pemberi dukungan dalam proses penyesuaian, yaitu membantu pasangan dalam mengatasi tantangan yang mungkin akan muncul ke depannya untuk pada penyesuaian awal rumah tangga. Bisa next. Nah, berikutnya peran perawat itu juga sebagai pembimbing dalam perencanaan kehamilan. Perawat biasanya bisa memberikan informasi tentang perencanaan kehamilan, lalu pemeriksaan
prakehamilan, dan nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Lalu menjadi penyedia sumber daya dan layanan kesehatan darurat, yaitu memberikan informasi tentang klinik kehamilan dan membimbing pasangan melakukan tindakan darurat. Lalu menjadi konselor, yaitu membantu pasangan menikah dalam memahami dinamika keluarga dan membimbing mereka dalam membangun hubungan yang sehat, serta mampu menghadapi masalah. Lalu peran perawat berikutnya itu avokat, yaitu membantu keluarga dalam mendapatkan akses perawatan kesehatan yang diperlukan dan memastikan bahwa hak-hak yang kesehatan itu keluarga dapat dihormati. Bisa next. Baik, berikutnya asuhan keperawatan keluarga akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait asuhan keperawatan keluarga. Untuk kasusnya, yaitu saat kunjungan rumah ditemukan seorang perempuan berusia 23 tahun dengan keluhan terlambat haid 2 minggu dari jadwal biasanya. Hasil anamnesis, suami klien mengatakan, kami menikah sejak 4 bulan yang lalu. Klien mengatakan, setiap pagi hari sejak bangun tidur, saya mengalami mual, muntah, sehingga merasa lemas. Pasien memiliki kebiasaan merokok sejak 5 tahun yang lalu. Dan hasil pengkajian status obstetrik G1 P0 A0 PHT 20 April 2020, siklus 28 hari, tekanan darah 110/70 mmHg dan frekuensi nadi 80 kali per menit. Berdasarkan kasus tersebut, untuk fokus pengkajian yang pertama yaitu riwayat kesehatan reproduksi ibu, yaitu menanyakan tentang riwayat kesehatan ibu, terutama terkait riwayat gangguan hormonal, gangguan menstruasi, gangguan kehamilan, dan riwayat mual muntah selama kehamilan. Yang kedua yaitu riwayat penggunaan kontrasepsi, menanyakan tentang riwayat kesehatan ibu, terutama terkait riwayat gangguan hormonal, gangguan menstruasi, gangguan kehamilan, dan riwayat mual muntah selama kehamilan. Yang ketiga yaitu sikap terhadap kehamilan, menanyakan bagaimana pasangan ini merespon kehamilan yang tidak direncanakan, apakah mereka merasa terkejut, senang, atau cemas. Yang keempat yaitu mengkaji dinamika keluarga. Yang pertama yaitu menilai hubungan antara klien dan suami, termasuk dukungan yang diberikan oleh suami terhadap klien selama kehamilan dan setelah pernikahan. Yang kedua, menanyakan tentang penyesuaian pernikahan dan peran baru sebagai suami istri. Untuk pengajian yang kelima yaitu mengkaji pemahaman tentang kesehatan kehamilan, yaitu untuk mengetahui pengetahuan ibu dan memastikan ibu dan keluarga memahami tentang perubahan yang terjadi pada tubuhnya selama kehamilan, dan mengkaji pengetahuan keluarga dan pasien tentang dampak merokok terhadap kesehatan ibu dan janin, dan menanyakan apakah pasien bersedia untuk merokok atau mempertimbangkan program bantuan untuk berhenti merokok. Untuk pengkajian yang keenam yaitu pola hidup dan kebiasaan keluarga. Yang pertama yaitu mendalami kebiasaan merokok dan dampaknya terhadap kesehatan diri pasien dan kemungkinan terhadap dampaknya terhadap kehamilan, dan mengidentifikasi potensi perubahan pola hidup yang perlu dilakukan selama kehamilan. Untuk pengajian yang ketujuh yaitu tentang emosional, yaitu menilai kesehatan mental dan emosional ibu, terutama terkait dengan stres, kecemasan, atau kekhawatiran terkait kehamilan. Lalu yang kedelapan, kesiapan untuk menjadi orang tua, ini mengevaluasi apakah pasangan ini telah mempertimbangkan dan mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua, dan apakah keluarga sudah mempersiapkan diri secara finansial untuk kehadiran bayi, atau adakah rencana atau persiapan tertentu yang telah mereka lakukan. Yang kesembilan yaitu mengkaji tentang dukungan sosial, menanyakan tentang dukungan sosial yang dimiliki oleh klien dan keluarga, apakah dukungan tersebut bisa juga berasal dari anggota keluarga atau orang lain di sekitarnya selama kehamilan. Untuk pengkajian yang terakhir, yaitu melakukan pemeriksaan fisik baik kepada suami maupun istri. Untuk fokus pemeriksaan fisik pada istri, yaitu pemeriksaan fisik kehamilan. Jadi berdasarkan kasus tersebut, untuk diagnosis keperawatan yang kami ambil, yang pertama ada ketidakefektifan proses kehamilan berhubungan dengan kurang kesiapan menjadi orang tua dan kurang pengetahuan tentang proses kehamilan. Dibuktikan dengan
pasien dan keluarga tidak mengetahui dan tidak merencanakan kehamilan sebelumnya, gaya hidup prenatal tidak adekuat, yaitu merokok, dan manajemen gejala kehamilan yang tidak adekuat. Untuk diagnosis yang kedua, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko pada ibu di keluarga tuan yang berhubungan dengan kurang pemahaman dan dibuktikan dengan perilaku merokok saat hamil. Berikut adalah scoring terkait prioritas diagnosis. Untuk hasil scoring, untuk diagnosis yang pertama yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko pada ibu di keluarga Bapak, itu untuk hasil scoringnya yaitu 3,67. Lalu untuk diagnosis yang kedua yaitu ketidakefektifan proses kehamilan. Untuk scoring diagnosisnya yaitu 4. Jadi untuk prioritas diagnosisnya yaitu ketidakefektifan proses kehamilan. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan yang bisa diambil sesuai dengan diagnosis tersebut. Yang pertama ada diagnosis ketidakefektifan proses kehamilan. Untuk TUK 1 ini tujuannya setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu memahami terkait proses kehamilan. Untuk outcome-nya, pengetahuan kehamilan tentang proses kehamilan pada klien dan keluarga meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan yaitu pendidikan kesehatan. Untuk TUK yang kedua yaitu tujuannya keluarga mampu memutuskan tindakan perawatan yang tepat. Untuk outcome-nya diharapkan keluarga dan pasien dan keluarga, dukungan keluarga selama perawatan meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan yaitu peningkatan keterlibatan keluarga. Untuk TUK yang ketiga, harapannya keluarga mampu melakukan perawatan keluarga dengan outcome perilaku kesehatan prenatal meningkat, dan untuk intervensinya peningkatan kesadaran kesehatan. Untuk TUK 4, untuk tujuannya keluarga mampu memodifikasi lingkungan dengan tepat. Untuk outcome-nya keamanan lingkungan keluarga meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan yaitu dukungan keluarga. Untuk TUK 5 yaitu keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Outcome-nya perilaku pencarian kesehatan meningkat, dan untuk intervensinya yaitu dengan memberikan panduan sistem pelayanan kesehatan. Untuk diagnosis yang kedua yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko pada ibu di keluarga Bapak. Untuk TUK 1 yaitu tujuannya keluarga mampu memahami perilaku kesehatan cenderung berisiko. Untuk outcome-nya harapannya pengetahuan perilaku kesehatan pada pasien dan keluarga meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan yaitu pendidikan kesehatan terkait bahaya rokok pada masa kehamilan. Untuk TUK yang kedua yaitu keluarga mampu memutuskan tindakan perawatan dengan tepat. Untuk outcome-nya yaitu dukungan keluarga selama perawatan meningkat, dan intervensinya yaitu peningkatan keterlibatan keluarga. Untuk TUK yang ketiga yaitu tujuannya keluarga mampu melakukan tindakan perawatan keluarga dengan tepat. Untuk outcome-nya perilaku merokok pada ibu bisa meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan yaitu bantuan penghentian merokok pada ibu. Untuk TUK 4 yaitu keluarga mampu memodifikasi lingkungan untuk meningkatkan perilaku lingkungan meningkat, dan untuk intervensi yang bisa diberikan yaitu manajemen lingkungan khususnya pada kenyamanan. Untuk TUK yang kelima yaitu keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan tepat. Untuk outcome-nya perilaku pencarian kesehatan meningkat, dan intervensi yang bisa diberikan yaitu panduan sistem pelayanan kesehatan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu tahap keluarga baru menikah adalah periode di mana pasangan baru menikah mencoba untuk menemukan keseimbangan dalam hubungannya. Pada tahap ini, dua orang yang membentuk keluarga baru membutuhkan penyesuaian peran dan fungsi serta mampu beradaptasi dengan kebiasaan sendiri dan pasangan. Tugas keluarga pada tahap perkembangan keluarga baru menikah antara lain membentuk identitas baru, mengelola peran baru, dan merencanakan penambahan anggota baru serta mengatasi konflik dan tantangan. Untuk peran perawat dalam keluarga baru menikah antara lain sebagai edukator kesehatan, mengkaji dan menilai kesehatan, memberi dukungan psikososial, dan memberi dukungan dalam proses penyesuaian peran dan fungsi baru.
Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya rasa cukup lengkap ya. Tapi barangkali dari kelompok yang lain, dari 3 kelas yang membahas topik yang sama atau kasus yang sama, apakah ada perbedaan-perbedaan mulai dari sisi pengkajian, diagnosis, dan konsekuensinya tentu pada NOC dan NIC-nya. Bagaimana 3 kelompok yang lain, apakah sama persis ataukah ada sudut pandang yang lain? Ini kelompoknya reguler berapa yang nggak presentasi? Oke. Coba dicermati ya. Tadi yang disajikan untuk pengkajiannya apakah ada yang perlu dilengkapi, kemudian diagnosisnya hingga NOC dan NIC-nya. Apakah sama persis semuanya? Izin menjawabnya untuk yang ketiga sama. Sama semua. Ya, untuk yang diagnosis dan juga endokrin. Pengkajiannya ada yang perlu ditambahkan untuk fokus? Sama persis juga? Iya, kurang lebih sama, Mas. Kurang lebih sama. Yang kelompok yang 2 lainnya? Ada perwakilannya yang bisa menyampaikan? Dua kelompok yang lain yang membahas kasus keluarga dengan pasangan baru menikah, apakah hadir? Hadir, Nars. Iya, gimana? Ada yang ditambahkan? Barangkali masih ada yang luput dalam perspektif yang lain? Kalau dari kelompok saya kurang lebih sama, namun ada satu yang menjadi pembeda sebentar, Nars. Iya, silakan. Sebentar masih loading. Sebentar ya, Nars. Iya, ya. Kelompok satunya juga siap-siap kayak yang topik child bearing atau yang keluarga baru nikah juga. Untuk di kelompok saya, untuk fokus pengkajian, jadi ada 4 pokok, yaitu pemeriksaan fisik pada klien perempuan, kemudian fungsi afektif keluarga, kemudian fungsi perawatan kesehatan, termasuk kebiasaan merokok fokusnya, karena pada kasus tersebut dari perempuannya itu punya riwayat kebiasaan merokok seperti itu. Kemudian karakteristik lingkungan dan komunitas tempat tinggal. Kemudian untuk yang diagnosis keperawatannya, pada kelompok saya itu gangguan pola menstruasi berhubungan dengan kehamilan. Untuk yang diagnosis kedua itu gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian untuk intervensinya, untuk yang diagnosis gangguan pola menstruasi yang berhubungan dengan kehamilan, yang di ini kurang lebih sama Nurse, yaitu health education atau edukasi kesehatan, kemudian konseling penyetopan dari merokok,
Kemudian untuk yang kedua yang diagnosis gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, itu NIC-nya Nutrition Management atau Manajemen Nutrisi, kemudian Oral Nutrition Assistant, dan yang terakhir Nausea Management. Dari kelompok saya seperti itu. Terima kasih. Baik, kelompok yang satunya. Izin menjawab, Nurse. Ya, silakan, Mbak. Untuk yang Natasha. kelompok 1 reguler 4, untuk pengkajiannya sama seperti yang tadi dipaparkan oleh Nuria, itu barusan, Nurse. Terus untuk diagnosanya juga kurang lebih sama, ada mual, gitu, Nurse. Oke. Jadi kita coba bahas ya sekarang ya. Intinya coba ditampilkan presenter yang tadi. Dari mulai assessment-nya ya. Oke, stop. Ya. Sampai di sini. Jadi sebelum ini semua, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, saudara juga, meski ini pengkajiannya di-trigger oleh kasus yang ringkas, dalam bentuk kasus atau vignette, namun ada beberapa standar yang membedakan dalam konteks keluarga ya. Seperti kemarin kita mesti kaji dulu biodata, minta dilengkapi. Artinya kalau nanti ini kasus yang real, benar-benar kita datang ke keluarga, ini seolah-olah mestinya saudara membutuhkan pengkajian untuk in-depth, ya, untuk memperdalamnya. Standar biodata, berarti saudara juga harus kaji biodata, apakah ibu ini bekerja atau tidak, itu kan berpengaruh juga terhadap nanti proses asuhan keperawatan keluarganya. Terus suaminya demikian pula biodatanya seperti apa. Nah, kemudian genogram ya tentunya. Genogram, GoMap, itu saudara coba lengkapi. Nah, kemudian data fokus terkait riwayat kesehatan reproduksi, maka saudara melakukan assessment ini. Riwayat kesehatan ibu terkait gangguan hormonal, gangguan menstruasi, gangguan kehamilan. Kalau gangguan kehamilan, datanya udah lengkap ya. Kan sudah ada status obstetriknya ya, G1 ya. Belum ada riwayat abortus. Konsep maternitas sudah dapat ya? Sudah. Nah, kan itu G1 P-nya 0, A-nya 0, berarti kan ini memang benar orang preemie ya, dan tidak ada riwayat abortus. Jadi kalau gangguan kehamilannya udah diketahui ya. Oke, justru yang lewat kesehatan reproduksi ibu ini adalah menarche-nya ya. Menarche-nya belum kan? HPAT-nya udah kan? HPAT udah. Oke. Jadi menarche-nya. Kemudian gangguan menstruasi ini tepat. Apakah ada yang menggunakan kontrasepsi ya? Karena riwayat kan menikah 4 bulan yang lalu ya. Telat kehamilannya 2 minggu. Nah, ini juga bisa ditanyakan apakah pasangan ini mengikuti family planning atau berencana dengan pemakaian kontrasepsi. Itu juga perlu dikaji. Kontrasepsi udah. Ini yang jelas lihat penggunaan kontrasepsi tapi deskripsinya nggak cocok ya. Deskripsinya ini ya. Ini copy paste saja ya dari yang nomor 1 kan.
Ya, jadi nanti tolong diperbaiki ini untuk kelompok yang presenter ini. Ini tolong diperbaiki deskripsinya ini yang nomor 2. Soalnya nanti kan slide-nya ini juga untuk teman-teman ya. Untuk teman. Sikap terhadap kehamilan, apakah kehamilan ini direncanakan atau tidak, itu juga akan mempengaruhi apakah mereka perasaan atau harapan terhadap kehamilan. Ini juga perlu ditanyakan memang benar ya. Kemudian riwayat penyakit dahulu juga perlu ditanyakan ya. Riwayat penyakit dahulu apakah sering pusing, kemudian anemi, itu gejala-gejala anemi itu, apakah dia juga mengalami sebelumnya. Kemudian terkait dengan dinamika keluarga. Oke. Hubungan suami terhadap masa kehamilan dan pernikahan, oke, ini bisa masuk. Oke. Slide selanjutnya. Slide berikutnya. Oke, pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan kehamilan. Berarti ini maksudnya yang nomor 5.1 ini tanda-tanda kehamilan begitu kah? Untuk mengenali tanda-tanda kehamilan. Jadi ada tanda kehamilan yang pasti, semu dan sebagainya itu saudara harus berikan edukasi ya. Ya kan mual muntah bukan berarti tanda kehamilan yang pasti kan. Ya, berarti yang pasti dia harus apa lakukan nanti di edukasinya. Pemahaman ibu tentang kehamilan, perawatan prenatal. Oke. Pengetahuan pemahaman tentang dampak merokok terhadap kesehatan ibu dan janin. Oke. Kesediaan untuk mempertimbangkan. Nah, yang terkait dengan untuk memastikan kehamilan, apakah dikaji di poin 5 atau di belakang tadi ada ya? Untuk memastikan dia hamil atau tidak belum dikaji ya. Misalnya dianjurkan untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat yang bisa dijangkau oleh keluarga ya, untuk memastikan apakah kehamilan atau tidak. Kalau saudara pemeriksaan fisik mungkin di orang kalau telat 2 minggu sebetulnya umur kehamilannya berapa? Bisa ngitung dari HPAT berapa minggu dengan siklus 28? Bisa ngitung nggak? Apakah usia kehamilannya juga 2 minggu atau 4 minggu? Nah, coba dihitung ya. Artinya tanda-tanda kehamilan yang pasti dari perubahan fisik ibu belum tampak kentara ya. Kalau masih di awal-awal begitu. Jadi saudara yang penting di sini adalah untuk menganjurkan klien untuk memastikan kehamilan atau tidak itu dengan mendatangi fasilitas kesehatan. Ya, untuk bisa melihat ya kalau di zaman dahulu, zaman saya kuliah tahun 80-an, 90-an ya belum sampai kayak sekarang USG gitu orang kesadaran dan sebagainya. Tapi kalau sekarang dengan USG lebih presisi ya pemeriksaannya. Saudara masih diajari konsep Leopold dan sebagainya gitu masih enggak? Masih enggak di maternitas? Masih, Nas. Nah, padahal itu dalam praktiknya udah jarang dipakai juga itu. Ya. Tapi nggak apa-apa sekedar untuk pengetahuan ya. Untuk pola hidup dan kebiasaan ya, karena ini merokok, berarti saudara kaji semua pola hidup yang terkait dengan konsepsi atau kehamilan itu yang penting ya. Nah, faktor-faktor risiko yang lain yang dapat mengganggu kehamilan. Jadi misalnya pola makan,
dan seterusnya. Persepsi tentang pantangan atau jenis makanan tertentu itu juga harus saudara kaji. Oke, slide. Nanti. Hilang yang yang ini gangguan sinyal kah? Yang slideshow PowerPoint-nya tadi siapa? Terpental ya? Iya, Nurse, tadi yang presentasi ada gangguan sinyal. Iya, ada anggota kelompok yang bisa membackup supaya kita alur pikirnya bisa pas gitu ya. Oke. Oke. Sampai di pola tadi. Sebelumnya kayaknya 16. Slide 16. Nah, ya. Oke. Ya. Untuk pola kebiasaan ini juga perlu dikembangkan untuk pola kebiasaan suaminya juga ya. Apakah suaminya juga merokok atau sebagainya, yang juga sama berisiko paparan asap rokok atau second hand smoke. Jadi yang terkait dengan ibunya, kalaupun nanti diintervensi dia berhenti merokok misalnya, tapi kalau suaminya tetap merokok juga ada paparan second hand smoke-nya. Jadi untuk suami juga perlu ditanyakan. Kemudian slide nanti. Kesehatan mental dan emosional terkait dengan stres, kecemasan, dan penerimaan kehamilan. Itu ya memang harus dikaji. Nanti akan mempengaruhi pola perawatan. Baik di prenatal, intra, hingga postnatalnya. Kesiapan menjadi orang tua, mempersiapkan diri menjadi orang tua, tanggung jawab peran sebagai orang tua, rencana masa depan keluarga, oke. Keluarga sudah mempersiapkan diri, finansial, keadaan bayi, ada rencana persiapan telah melakukan. Nah, yang untuk persiapan untuk melahirkan dan seterusnya masuk di sini ya, untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua. Jadi terkait perawatan intranatal dan postnya itu termasuk di sini kesiapan ini. Dukungan sosial yang dimiliki klien, anggota keluarga, orang lain di sekitarnya, sistem dukungan sosial termasuk di sini coverage asuransi ya, apakah dia menjadi peserta
asuransi kesehatan tertentu atau tidak. Oke, itu termasuk di dukungan sosial. Jadi perlu ditambahkan di situ. Kemudian slide. Pemeriksaan fisik. Nah, suami ya, tidak perlu detail ya. Suami insya Allah tidak perlu detail. Justru yang penting adalah ibunya. Oke. Nah ini yang tentunya yang fokus karena ada mual muntah, maka yang pertama adalah kondisi umum ya. Kondisi umumnya tampak lemah dan sebagainya itu nanti perlu saudara konfirmasi di kekuatan otot dan seterusnya ya. Torak, jantung. Kalau kulit, rambut, kuku dan sebagainya ini terkait personal hygiene ya. Ini tidak masalah. Asumsinya kalau mual muntahnya sudah sekian lama, apakah ibu juga tetap memperhatikan personal hygiene-nya. Kemudian toraks, jantung, paru, pemeriksaan payudara, peningkatan pengendaraan nyeri payudara. Ya. Kemudian abdomen, hiperpigmentasi, stratigrafi darum. Kalau ini di minggu-minggu awal belum ada ya. Tapi untuk saudara lakukan awal juga tidak ada masalah. Mencari tanda-tanda pembesaran uterus belum ya. Insya Allah belum, sudah masih sekitar 3-4 minggu. Apakah ada bengkak ekstremitas? Oke. Bunyi jantung janin juga nggak ada ya. Artinya kalau udah trimester kesekian baru. Tekanan darah, suhu, nadi, RN, pengukuran BB dan TB. Oke. Right. Oh belum, berarti yang atas kekuatan otot dan seterusnya belum ya. Kekuatan otot. Untuk kulit di samping personal hygiene tolong dilihat dehidrasi ya, tanda-tanda kemungkinan atau resiko dehidrasi coba dipastikan. Ya. Atau di abdomen. Oke. Oke, slide. Kita lihat proses kehamilan, persiapan. Oke, tentunya ini perlu ditambahkan ya hasil pengkajian tentang kehamilan. Tentang kehamilan ini spesifikkan aja. Maksudnya mengenali tanda gejala kehamilan atau cara mengatasinya. Untuk bisa melihat ini tidak efektifnya proses kehamilan. Di samping tanda gejala, apa yang harus dia lakukan? Karena di kasus kan belum nampak itu ya. Jadi nanti apa yang dia sudah lakukan untuk mengatasi keluhan mual muntahnya itu. Oke, sampai dia juga mengakses layanan kesehatan untuk memastikan kondisi atau status obstetriknya. Kalau dilihat dari tensinya sih masih bagus ya. Artinya mual muntahnya belum ada tanda dehidrasi ya. Masih normal 110 ke 70. Nadinya juga masih normal. Oke, slide. Perilaku kesehatan cenderung berisiko, ya bisa masuk karena dampak merokok. Pemahaman tentang perilaku. Kok status sensitif mungkin juga bisa ditambahkan ya. Kalau saudara mau lebih konkret,
tadi di pengkajian kelupaan, kalau saudara mau agak konkret lagi, dikaji tingkat ketergantungan terhadap merokok atau nikotinnya. Ada alatnya namanya instrumennya FTND ya, salah satunya. Faberstone Test Nicotine Dependency itu ada, saudara bisa browsing ya, FTND, ada yang lain banyak sekali untuk melihat ketergantungan terhadap merokok itu ada autos, ada apa aja bisa saudara browsing ya. Jadi kalau ada data itu dan dikaji ke ibunya, itu nanti saudara bisa masukkan ke sini. Ya. Tadi data-data tentang pengetahuan, tentang kehamilan, misalnya kesiapan untuk berhenti merokok dan sebagainya, itu bisa dimasukkan juga di data subjektifnya. Ya. Kalau nanti yang objektifnya kan FTND-nya hasilnya skalanya berapa, dia termasuk ketergantungan ringan, sedang, atau berat. Karena itu nanti mempengaruhi implementasinya. Terus kalau kesediaan dia untuk berhenti atau tidak mengakhiri kebiasaan merokok paling tidaknya selama kehamilan, ini juga akan mempengaruhi di sini, di data subjektifnya. Jadi itu perlu saudara tampilkan untuk memperkuat perilaku kesehatan cenderung beresiko. Artinya kalau dia ketergantungannya berat, biasanya sulit untuk menghentikannya. Tapi kalau ringan, ya gampang saja. Atau motivasi dia untuk berhenti merokok tinggi atau enggak. Itu juga bisa dimasukkan sebagai data dukung untuk ditampilkan di sini. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Ini saudara masih diajari penapisan seperti ini oleh Bu Niko ya? Untuk penapisan masalah ini, saudara masih diajari ini? Masih diajari waktu kuliah kemarin? Sama Nes Anissa, Nes. Sama Bu Anissa ya. Ya, ini adalah konsep penapisan yang kuantitatif. Artinya di atas kertas bisa kita kerjakan seperti ini, tetapi nanti dalam praktiknya, pengalaman saya, ini nggak visible dilakukan ya di keluarga itu. Artinya buat keluarga ini sesuatu yang sulit ya untuk bisa mengatakan oh ini sifat masalahnya apa, ini dan sebagainya. Dan ini cenderung kaku di dalam praktiknya. Artinya kalau ini sekedar teori, saudara bisa lakukan. Memang belum ada penelitiannya. Nah, jadi ini pengalaman saya pribadi, kalau menerapkan seperti ini biasanya malah terkesan kaku dan tidak relevan dengan masalah yang hendak kita tangani. Kalau saya sih cenderung apa yang mengemuka ya langsung diintervensi semuanya. Kalau ada scoring ini kan seolah-olah kita mendahulukan dulu yang nomor 1 gitu ya, kemudian nomor 2 belakangan gitu. Padahal enggak, kenyataan di dalam praktiknya baik itu ada 1 atau 2 atau 3 diagnosis, kalau kita bisa kerjakan bareng di saat kita kerjakan kunjungan pertama, kedua, ya kita kerjakan. Ya. Jadi ini sebetulnya saudara juga bisa kalau belum punya ide-ide penelitian, ini bisa saudara evaluasi. Misalnya evaluasi penerapan sistem scoring, diagnosis keperawatan terhadap efektivitas layanan, perawatan keluarga atau pembinaan keluarga, boleh saudara bisa teliti itu. Kalau belum punya ide. Oke. Jadi ini boleh aja saudara secara teori seperti ini. Nanti kalau saudara mau coba, waktu praktik profesional silahkan dicoba. Apakah saudara merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan atau berbeda ya. Tapi kalau sudah teori silahkan aja dilakukan. Tidak ada masalah. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan nggak dari konsep penapisannya ini? Atau dari awal dulu, dari pengkajian sampai penapisan,
Ada diskusi nggak dari saudara? Ada pertanyaan? Ada diskusi? Saya izin bertanya, Nurse. Iya, silakan. Untuk yang diagnosis tadi, kan Hmm. kita sudah baru saja membahas dengan PPT Nah. dari Nah, reguler iya. barusan saja, yang tadi yang barusan presentasi. Hmm. Kemudian untuk diagnosisnya kan dari kelompok tersebut memakai ketidakefektifan proses kehamilan dan juga perilaku kesehatan cenderung beresiko pada ibu Iya, hamil iya. itu. Hmm. Berdasarkan presentasi tersebut, berarti dua diagnosis ini bisa kita ambil begitu ya, Nurse? Iya, dari data yang ada. Sedangkan kelompok yang tadi menyampaikan ada tambahan diagnosis, itu datanya belum tegak ya. Artinya kalau nanti dari screening, dari pendalaman itu data manifest untuk karakteristik atau batasan karakteristiknya ada, saudara bisa angkat. Oh, baik, terima kasih, Nurse. Jadi kan sistem pembelajaran kita kan kita stimulasi konsep kehamilan atau keluarga baru menikah, insya Allah semua sama ya. Tadi yang disampaikan kelompok itu kan sama. Tapi ketika kita bawa ke kasus, untuk menegakkan diagnosis, kita tidak berimajinasi, tetapi kita berdasarkan fakta atau data yang ada. Oke. Nah, tapi kan saya trigger kalau saudara mau mengkaji apa yang perlu diperinci gitu ya. Kalau saudara memperinci mendapatkan data-data tambahan ya boleh jadi nanti muncul diagnosis yang baru. Begitu ya, sesuai dengan data yang muncul atau yang didapatkan. Bisa dipahami? Bisa, Nurse. Terima kasih banyak. Ya, ya. Ya kita ini berproses ya. Intinya kalau kita mendiagnosis itu ibaratnya kita memvonis seseorang. Ya, kamu kurang cairan, kamu nyeri akut, kamu perfusi jaringannya tidak efektif, kamu perilaku kesehatannya cenderung berisiko, kamu tidak efektif pemeliharaan kesehatan. Nah, ini semua membutuhkan sokongan data. Tidak bisa kita berandai-andai atau berintuisi. Tapi datanya harus faktual. Itu ya, sifatnya itu. Ini sambil proses, artinya nanti kita juga harus melakukan iterator ya. Artinya dari ibaratnya begini, kalau ada satu kasus pada kondisi yang sama, perawatnya datang, misalnya datang 5 perawat, mestinya diagnosisnya kurang lebihnya sama. Ya, kalau diagnosisnya berbeda-beda, boleh jadi berarti diagnosisnya tidak valid. Gitu. Makanya dilakukan apa? Standarisasi bahasa. Makanya diagnosis keperawatan itu coba dibukukan dan distandarisasi, ada kodifikasi dan seterusnya. Nanti diagnosis ini kalau di dalam dunia kerja, Dek, implikasinya ke eh, jasa pelayanan keperawatan. Ngerti maksud saya? Jadi kalau diagnosisnya taruhlah kurang pengetahuan, nanti paketan tindakannya NIK-nya harganya berapa? Ngerti? Kalau misalnya ini perfusi jaringan, perlu tindakan bla 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 dalam paketannya, berarti itu jasa keperawatannya berapa? Itu arahnya ke sana, deh. Bisa dipahami nggak? Diagnosis itu ibaratnya kalau untuk memudahkan pemahaman kita bersama, itu ya mesti ini kurang pas, tapi untuk di awal-awal, nanti terkait dengan dunia kerja, idealnya itu kan gini, kalau saudara mau pesen nasi goreng yang original, apa yang seafood, apa yang nasi goreng kambing, nasi goreng bla bla bla, kan tentu harganya berbeda ya. Nah, bisa berbeda. Ngerti maksud saya, Dek? Nah, jadi kenapa kita perlu standarisasi diagnosis ini supaya saudara tahu. Atau di tetangga kita, tetangga profesi yang
misalnya kedokteran. Saudara kan tahu, misalnya diagnosisnya kalau appendicitis akut, itu nanti paket tindakannya itu nanti ada harganya kalau dioperasi. Tapi kalau appendicitis dengan perforasi, ya tentunya tindakannya berbeda dan harganya berbeda jasa layanan. Ngerti ya maksudnya? Makanya mulai proses pendidikan kita di keperawatan, kita mencoba melatih adik-adik semua ketika dipaparkan kasus, persepsi terhadap diagnosisnya sama atau enggak. Tuh. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan yang lain? Nah, nanti kalau saudara uji kompetensi, baik itu tulis maupun apa namanya uji OSCE, itu nanti kasusnya gambarannya seperti tadi, hanya paling 5 baris dan sebagainya, itu saudara nanti akan dianjurkan untuk mencari data fokusnya, tambahan data fokus, diagnosisnya, apa, intervensi, implementasi, dan seterusnya, sampai evaluasi. Gitu ya. Karena itu mencerminkan dunia kerja. Gitu ya. Bisa dipahami? Jadi nanti kalau saudara uji kompetensi, isinya soal-soalnya ya kasus, terus ada pertanyaan, kemudian pilihan optionnya. Nah, gitu. Coba nanti waktu UTS kita coba lah. Kalau saudara nanti banyak yang berhasil menjawab, ya insya Allah gampang untuk lulusnya, untuk di uji kompetensi nasional. Dan kita mulai sedini mungkin ini kita latih. Nah, keterampilan untuk mempersamakan persepsi ini nanti akan kita asah saat profesi nurse-nya. Profesi nurse nanti saudara berkelompok, kemudian ada clinical instructor, terus ada kita dari akademik, nanti coba kita diskusikan dan kita asah keterampilan saudara untuk melakukan assessment, diagnosis, sampai evaluasi. Semuanya berproses. Semuanya berproses. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada, bisa dilanjutkan slide-nya. Tadi. Kita sampai di scoring ya. Scoring secara teoritis bisa ya diakui, tapi nanti penerapannya ini masih perlu kita diskusikan ya. Kalau sudah muncul diagnosisnya, untuk NOC dan NIC-nya satu paket kan, mengikuti label diagnosisnya ya. Ngerti maksud saya? Kalau diagnosisnya udah tegak, maka paket outcome, kemudian intervensinya semua bisa sama. Karena itu sudah standar ya. Nah, tentu kalau saudara membuat ini, kalau di kita mungkin diadaptasi ya, pakai SIGI dan SLKI ya. Nah, tentu nanti di Indonesia ini masih berprogres ditata ya, dengan adanya standar diagnosis, kemudian standar luaran, kemudian standar intervensi atau implementasi, itu yang akan menjadi paket-paket intervensi. Untuk intervensi ini mungkin sederhana ya, dari health education-nya atau health promotion-nya. Apakah saudara-saudara ada yang
perlu diklarifikasi terkait intervensinya. Ini ditayangkan, kemudian slide berikutnya. Adakah yang belum bisa melakukan? Ini kan terkait health education aja sebetulnya intinya ya. Sehingga ini di health promotion itu saudara sudah berlatih berapa SKS tersendiri untuk mendevelop konsep pendidikan kesehatan. Tapi kontennya kali ini adalah tentang konsep kehamilan pada ibu prim. Mungkin dari list nick-nya ini adakah yang ingin didiskusikan? Coba slide berikutnya. Coba dilihat. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau nggak ada ya berarti bisa ganti kasus yang kedua ya. Oke, bisa ganti kasus yang kedua. Nanti saya buatkan kantongnya di VLM supaya kelompok bisa mengupload di VLM ya. Nanti semua anggota kelas bisa memiliki slide presentasi dari kelompok-kelompok yang mengerjakan kasus ini. Nanti saya buat soal ujiannya juga dari slide-slide saudara ini. Gitu ya. Kalau perlu, saudara bisa aja tambahi slide-nya untuk soal-soal evaluasinya. Kalau saudara mau bikin, boleh. Barangkali nanti soalnya cocok, saya keluarkan juga di ujian. Bisa dipahami. Kalau saudara mau bikin, tambahin slide-nya. Nanti kalau ada soal-soal yang saya pandang bagus untuk bisa mengukur pengetahuan atau kompetensi saudara, bisa saya keluarkan. Oke, begitu. Untuk upload-nya bisa seminggu lagi ya. Kalau saudara mau merevisi dan sebagainya boleh. Saya berikan batasan waktu seminggu lagi. Jadi saudara bisa proses belajar bisa sambil jalan supaya hasilnya maksimal. Nanti kantongnya saya bikinkan nanti malam. Kalau sudah saya bikinkan, saya infokan ke PJMK. Ya. Oke. Kelompok yang membahas tema kedua, siapa yang presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Radia 3 akan mempresentasikan mengenai konsep dan acuan keperawatan keluarga mengenai childbearing di sana slide. Berikut anggota dari kelompok kami. Slide. Nah, kemudian untuk latar belakangnya, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan sebagai sentral pertumbuhan dan perkembangan individu. Keluarga juga memiliki tahap perkembangan tertentu, misalnya pada keluarga childbearing. Nah, periode childbearing ini harus beradaptasi terhadap perubahan struktur keluarga karena adanya anggota keluarga baru. Kita langsung. Nah, untuk definisinya sendiri, childbearing adalah waktu transisi fisik dan psikologis bagi ibu dan seluruh anggota keluarga. Dalam hal ini, orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya harus dapat beradaptasi terhadap perubahan struktur karena adanya anggota keluarga baru, yaitu bayi. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, yaitu yang pertama persiapan memiliki anak, terdapat anak-anak yang masih dalam masa perkembangan, kemudian keluarga childbearing ini sedang dalam proses perkembangan mencakup perubahan dalam peran dan tanggung jawab orang tua.
Kemudian pendekatan terhadap pendidikan anak, perubahan prioritas, dan perasaan bahagia dan tantangan. Next slide. Untuk tugas perkembangan keluarga childbearing sendiri ini, menurut Friedman, Bowden, dan Jones, yang pertama membentuk keluarga muda sebagai unit stabil, yang kedua memperbaiki hubungan setelah terjadi konflik mengenai tugas perkembangan dan kebutuhan anggota, yang ketiga mempertahankan hubungan pernikahan yang memuaskan yang dapat memperluas hubungan dengan keluarga besar. Menurut Kakinen, yang pertama menata kesiapan untuk menerima kehadiran anak, yang kedua pembiayaan kelahiran dan membesarkan anak, yang ketiga memangku tanggung jawab bersama untuk perawatan dan pengasuhan anak, yang keempat memfasilitasi pembelajaran peran anggota keluarga, yang kelima menyesuaikan diri dengan perubahan komunikasi, yang keenam merencanakan anak berikutnya, yang ketujuh menyelaraskan pola integrasional, yang kedelapan mempertahankan motivasi dan moral anggota keluarga, yang kesembilan mendirikan ritual keluarga dan rutinitas keluarga. Nah, kemudian untuk masalah pada keluarga childbearing ini, yang pertama ada rendahnya pendidikan maternitas, yang kedua inaksesibilitas, yang ketiga ketidakadekuatan fasilitas perawatan ibu dan anak. Ini slide. Nah, untuk peran perawat sendiri, yaitu yang pertama pemberi asuhan. Dalam memberi asuhan ini, perawat memonitor perawatan postnatal dan merujukan untuk masalah-masalah kelahiran dan penyedia imunisasi. Kemudian perawat sebagai pendidik itu melakukan konseling nutrisi, aktivitas postnatal, kemudian melakukan KB, menyusui, kemudian peran menjadi orang tua dan tumbuh kembang. Nah, kemudian untuk kasusnya, yaitu saat kunjungan rumah ditemukan seorang bayi berusia 2 hari yang tidak mau menyusu dan rewel. Bayi merupakan anak pertama dalam keluarga Bapak A dan Ibu B. Bayi lahir spontan dengan pertolongan petugas kesehatan di puskesmas. Hasil anamnesis, ibu mengatakan, ASI saya belum keluar dengan lancar. Saya sangat cemas dengan kondisi ini. Hasil pemeriksaan fisik, diantaranya kondisi ibu lemah, wajah dan mata terlihat kekuningan, panjang badannya 54 cm, berat badannya 3.000 gram. Next slide. Kemudian untuk pengkajiannya, untuk identifikasi data, nama keluarganya Bapak A, alamatnya di Jalan Mawar Arum nomor 4D. Untuk komposisi keluarganya, Bapak A berjenis kelamin laki-laki, hubungannya Bapak, kemudian pendidikan S1, karyawan BUMN, tidak ada keluhan. Kemudian untuk Ibu B, keluhannya itu cemas karena ASI belum keluar dengan lancar. Kemudian untuk bayi J-nya, berjenis kelamin perempuan, keluhannya tidak mau menyusu dan rewel. Untuk genogramnya, Bapak A menikah dengan Ibu B, kemudian memiliki anak bayi C. Untuk tipe bentuk keluarganya sendiri yaitu nuclear family, kemudian untuk struktur kekuasaan keluarganya tradisional. Dan slide. Untuk pengkajian selanjutnya mengenai riwayat dan tahap perkembangan. Tahap perkembangan saat ini pada kasus tersebut yaitu keluarga childbearing, kemudian tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi, diantaranya kebutuhan bayi belum terpenuhi, yaitu tidak mau menyusu dan rewel, ASI itu belum lancar. Kemudian mempertahankan hubungan pernikahan yang memuaskan, krisis akibat perubahan peran dan tanggung jawab dari status suami, istri menjadi orang tua. Kemudian untuk data lingkungannya, status rumah milik sendiri, karakteristik komunitas sekitar, terdapat masjid, posyandu, dan puskesmas. Sistem pendukung keluarga ada kegiatan posyandu, jelas laki ke puskesmas. Kemudian untuk struktur keluarganya sendiri, untuk pola komunikasinya, pengambil keputusannya adalah suami, struktur perannya, suami adalah pemimpin keluarga, istri merawat anak dan rumah. Kemudian untuk nilai dan norma budaya, agama yang dianut agama Islam, kemudian melaksanakan ibadah tepat waktu. Kemudian untuk pengkajian selanjutnya yaitu fungsi keluarga. Fungsi afektifnya yaitu Ibu B cemas dengan kondisi saat ini.
ASI yang belum keluar dengan lancar, Bapak A mengatakan bahwa urusan rumah dan anak adalah tanggung jawab ibu. Tugasnya hanya mencari nafkah. Kemudian untuk fungsi sosialisasi yaitu keterbukaan dalam keluarga kurang. Untuk fungsi perawatan kesehatannya, keluarga belum memahami cara mengatasi ASI yang belum lancar, kemudian kurang memahami terkait tugas perkembangan keluarga. Untuk stres, coping, dan adaptasi. Stresor jangka pendeknya itu Ibu B merasa cemas dengan kondisi saat ini. Kemudian Bapak A yang sibuk bekerja, sering keluar kota, kurang memperhatikan istrinya. Kemudian untuk kemampuan keluarga berespon terhadap masalah, keluarga tidak menyadari masalah yang ada. Strategi coping yang digunakan yaitu terkadang Bapak A mengambil keputusan tanpa melibatkan istrinya. Untuk harapan keluarganya sendiri, masalah yang sedang dialami dapat teratasi, yaitu terkait bagaimana perubahan peran menjadi orang tua, mengurus anak dengan baik, kemudian mengatasi ASI yang belum lancar. Dengan begitu, keluarga akan tetap sehat dan bisa menjalankan tugas perkembangan yang baik. Dan slide. Untuk slide berikut ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan fisik. Yang pertama itu ada anggota 1 yaitu Bapak A. Untuk tekanan darahnya itu ada 120/82 mmHg, suhunya 36 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, lalu RR-nya 20 kali per menit, BB-nya 70 kg. Untuk tinggi badannya itu 168 cm. Lalu untuk kulit dan kuku bersih, rambut juga hitam, lalu kepala lehernya normal, leher tidak ada benjolan. Lalu untuk toraksnya, dada simetris, tidak ada pembesaran jantung, tidak ada otot bantu nafas. Lalu untuk abdomennya tidak distensi, tidak ada nyeri tekan. Lalu ekstremitas plus refleks fisiologisnya, akral teraba hangat, tidak ada edema, refleks normal. Selanjutnya untuk anggota 2 yaitu Ibu B, tekanan darahnya 126/84 mmHg, suhunya 36,5 derajat Celcius, nadinya 85 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, lalu untuk BB-nya 58 kg, tinggi badannya di 158 cm. Lalu kulit dan kukunya bersih, rambut juga hitam. Untuk kepala dan lehernya normal, leher tidak ada benjolan. Lalu untuk toraksnya, dada simetris, tidak ada pembesaran jantung, tidak ada otot bantu nafas. Lalu untuk abdomen, tidak distensi, tidak ada nyeri tekan. Lalu untuk ekstremitasnya, akral teraba hangat, tidak ada edema, lalu refleks normal. Untuk yang ketiga itu ada anggota 3 yaitu bayi C. Untuk suhunya 37 derajat Celcius, RR-nya 26 kali per menit, untuk berat badannya di 3 kg, tinggi badannya 54 cm. Untuk kulit dan kukunya bersih, rambut hitam, lalu kepala dan lehernya, wajah dan matanya terlihat kekuningan, lalu dada simetris, tidak ada pembesaran jantung, tidak ada otot bantu nafas, lalu abdomennya tidak distensi, tidak ada nyeri tekan, dan untuk ekstremitasnya akral teraba hangat, lalu tidak ada edema, refleksnya normal. Bisa di next slide. Untuk analisa data, masalah keperawatan yang kami ambil yaitu ketidakefektifan kehamilan melahirkan ditandai dengan data subjektifnya berupa gaya hidup pasca partum tidak adekuat, yaitu Ibu B merasa cemas dengan kondisi saat ini. Lalu untuk data objektifnya, teknik menyusui bayi tidak tepat, lalu Bapak A sibuk bekerja, sering pergi keluar kota, dan Bapak A juga kurang memperhatikan istri dan anak. Lalu masalah keperawatan yang kedua, yaitu disfungsi proses keluarga, ditandai dengan data subjektifnya, Ibu B merasa cemas karena ASI belum lancar, yaitu bayi tidak mau menyusui dan rewel. Pada fungsi peran dari pasangan suami istri menjadi orang tua. Lalu ketidakefektifan komunikasi dengan pasangan. Bisa di next slide. Lalu untuk scoringnya, yang pertama ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan itu sifat masalahnya aktual dengan skornya 1. Untuk pembenarannya, apabila keadaan tersebut tidak ditangani maka akan membawa dampak buruk, yaitu ibu bisa menimbulkan stres pada Ibu B. Lalu kemungkinan masalah dapat diubah yaitu sebagai
sebagian untuk skornya 1. Untuk pembenarannya dengan diberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik serta adanya motivasi keluarga, maka masalah dapat diubah dengan perlahan. Lalu untuk potensial masalah dapat dicegah cukup. Untuk skornya 2/3 dengan pembenarannya keluarga memiliki motivasi untuk menyelesaikan masalah. Lalu menonjolnya masalah berat harus ditangani segera dengan skornya 1. Untuk pembenarannya, masalah berat karena menyangkut nutrisi pada anak yang harus mendapatkan ASI eksklusif. Jika diberikan tidak adekuat dapat menimbulkan risiko gangguan tumbuh kembang. Lalu untuk total skornya yaitu 3/2/3. Lalu untuk yang kedua itu disfungsi proses keluarga. Sifat masalahnya aktual untuk skornya 1 dengan pembenaran, masalah ini dapat membawa dampak buruk apabila tidak ditangani bisa menimbulkan stres pada ibu B. Lalu kemungkinan masalah dapat diubah sebagian dengan skor 1 dengan pembenarannya keluarga memiliki keinginan untuk mengatasi masalah. Lalu potensi masalah dapat dicegah tinggi untuk skornya 1 dengan pembenaran keluarga memiliki motivasi untuk menyelesaikan masalah. Lalu menonjolnya masalah tidak dirasakan dengan skor 0 dengan pembenaran keluarga jarang berkomunikasi sudah biasa, menganggap merasa tidak ada masalah. Lalu untuk total skornya 3. Bisa next slide, tolong. Lalu untuk prioritas diagnosanya, yang pertama ada ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan, dan yang kedua ada disfungsi proses keluarga. Bisa di next slide. Lalu untuk intervensi keperawatan diagnosa yang pertama yaitu ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan. Bisa tolong next slide. Yang pertama, TUK pertama, setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah proses kehamilan melahirkan yang tidak efektif meningkat. Untuk outcome-nya itu pengetahuan menyusui dan untuk intervensinya konseling laktasi. Lalu TUK 2, setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu memutuskan untuk meningkatkan atau memperbaiki tingkat kesehatan keluarga. Untuk outcome-nya dukungan keluarga selama perawatan dan intervensinya dukungan keluarga. Bisa di next slide. Oke, untuk TUK 3, setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu merawat bayi dengan benar. Untuk outcome-nya pengetahuan perawatan bayi dan intervensinya pendidikan orang tua bayi. Bisa di next slide. Lalu TUK 4, setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu memodifikasi lingkungan. Untuk outcome-nya, partisipasi keluarga dalam perawatan profesional, untuk intervensinya adalah dukungan pengasuhan. Untuk TUK 5, setelah dilakukan intervensi keperawatan keluarga mampu memanfaatkan layanan kesehatan. Untuk outcome-nya, kepercayaan mengenai kesehatan dan intervensinya adalah perawatan postpartum. Bisa di next slide. Baik, untuk intervensi keperawatan yang kedua, yaitu disfungsi proses keluarga. Untuk TUK 1, setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah disfungsi proses keluarga. Untuk outcome-nya, fungsi keluarga dan intervensinya yaitu peningkatan keterlibatan keluarga. TUK 2, setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu memutuskan untuk meningkatkan atau memperbaiki tingkat kesehatan keluarga. Untuk outcome-nya sendiri yaitu status kesehatan keluarga dan untuk intervensinya adalah manajemen perilaku yaitu overaktivitas atau kurang perhatian. Lalu untuk TUK 3, setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu melakukan tindakan mengatasi kecemasan dan stres terkait masalah yang dihadapi dengan bayi baru lahir. Untuk outcome-nya sendiri yaitu coping keluarga dan intervensinya adalah peningkatan integritas keluarga. Bisa di next slide.
Lalu TUK 4, setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu memodifikasi lingkungan dengan outcome-nya adalah iklim sosial keluarga dan intervensinya yaitu pemeliharaan proses keluarga. Dan TUK 5, setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu memanfaatkan layanan kesehatan dengan outcome-nya normalisasi keluarga dan intervensi yang diberikan yaitu peningkatan normalisasi. Baik, untuk kesimpulannya sendiri adalah keluarga childbearing memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalani proses kehamilan dan persiapan untuk menjadi orang tua. Dengan persiapan yang baik, komunikasi yang terbuka, dan pendidikan yang memadai, keluarga childbearing dapat menghadapi tantangan kehamilan dan persalinan dengan lebih percaya diri, sehingga memberikan dasar yang kokoh untuk perkembangan keluarga yang bahagia dan sehat. Bisa di next slide. Untuk saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan para perawat dalam asuhan keperawatan childbearing perlu memberikan dukungan emosional yang kuat dan pendidikan yang komprehensif kepada pasien serta keluarganya selama proses kehamilan dan persalinan. Selain itu juga mereka juga harus menjadi advokat pasien, mendukung keputusan mereka dan menghargai kebutuhan serta preferensi pribadi untuk memberikan perawatan yang lebih efektif. Baik, ini adalah referensi dari makalah yang kami gunakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 kelompok yang lain ada yang ingin ditambahkan dalam hal pengkajian hingga evaluasi? Oh iya, sebelum bahas kelompok 2, ternyata saya belum memperhatikan chat. Ternyata ada pertanyaan ya dari temanmu yang tidak bisa open mic karena mic-nya ada kendala. Dia bertanya terkait keluarga baru menikah itu berakhir saat anak pertama, saat memiliki ya. Jika dalam suatu keluarga ada kasus keguguran, belum sampai melahirkan, artinya lahir hidup itu maksudnya ya. Kemudian belum dikaruniai anak lagi, apakah masih bisa disebut keluarga baru menikah? Nah, ini memang relatif ya. Kalau kita merujuk dalam kalimat baru menikah, kemudian kita beri batasan waktu yang dikatakan baru menikah itu berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Memang tidak ada buku yang mendefinisikan itu pasti baru menikah dalam dimensi waktu. Makanya di definisi itu ketika dia belum memiliki anak, pertama didefinisikan menjadi keluarga baru menikah. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataan, kan ya nggak lucu, misalnya sudah lebih dari berapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, atau 1 tahun, relatif sebetulnya. Kemudian belum punya anak, terus apakah ini termasuk baru menikah? Nah, ini memang sulit dijawab dan sangat relatif, tergantung normanya. Apakah setahun itu menurut saudara baru, atau temanten baru, atau yang lama? Nah, ini debatable ya. Kalau kita mau berdiskusi nggak akan ada cenderungnya. Tetapi atau tidak ada ujung pangkalnya. Tapi ada definisi dari satu buku ketika dia tidak memiliki anak dalam periode normal, ya, taruhlah misalnya 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, dia belum punya anak, bisa dikatakan atau sampai bahkan sudah menikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka itu bisa tergolong dari keluarga yang childless, ya, keluarga tanpa anak. Tentu definisi childless ini adalah juga relatif, artinya sampai saat dilakukan pengkajian, dia sudah berusaha ke sana kemari untuk punya anak, tapi dia belum dikaruniai
anak, ya berarti itu termasuk childless. Ini pun juga relatif. Apakah 2 tahun sudah mencoba program ini itu sampai inseminasi di luar kandungan, seterusnya tidak mendapatkan momongan misalnya, ya itu masuklah di childless. Tentunya childless ini berbeda dengan kecenderungan di beberapa negara Eropa atau negara-negara tertentu yang pasangan baru menikahnya child free, ya, tidak ingin punya anak. Kalau tidak ingin punya anak itu berarti sebetulnya secara fisik, biologis dan sebagainya tidak ada hambatan untuk konsepsi, ya. Untuk kehamilan sebetulnya bisa saja, tapi mereka memilih dengan alasan tertentu dalam pernikahannya tidak ingin punya anak. Jadi yang tanpa anak tentu berbeda dengan yang tidak punya anak. Itu jawabannya ya. Ini jawabannya kalau dikatakan dari dimensi waktu, keluarga baru menikah itu berakhir kapan? Nah, kalau nggak punya anak sampai 2 tahun pernikahan, 3 tahun, 5 tahun, apakah masih tergolong baru menikah? Nah, dari sisi istilah yang seperti itu ya rasa-rasanya tidak tepat kalau kita katakan baru menikah, tapi yang tepat adalah keluarga tanpa anak, childless. Itu ya, jawabannya sangat subjektif dan relatif. Itu pertanyaan dari Mbak siapa ini? Agnes Delavia. Kalau masih ada yang mau disampaikan di chat aja. Oke, kembali ke childbearing. Apakah ada 3 kelompok yang lain? Ada tambahan atau perspektif yang lain? Silakan, Mbak siapa ini? Vika. Oh ya, izin menjawab, Nars. Kalau Iya. dari kelompok kami yang kasusnya sama ini, tadi ada perbedaan di masalah keluarga. Kalau dari kelompok yang presentasi kan masalah keluarganya ini tadi fokus ke perawatannya, tapi kalau dari kami itu lebih fokus ke kemungkinan-kemungkinan masalah keluarga yang terjadi di keluarga childbearing ini, yaitu pertama hubungan seksual dan sosial terganggu dan suami merasa diabaikan karena mungkin faktor akibat istri yang merasa kelelahan dan kehilangan ketertarikan seksual, sehingga suami merasa ditinggalkan atau diabaikan. Kemudian masalah terkait peningkatan perselisihan karena pada fase keluarga ini terjadi pola komunikasi pernikahan yang baru berkembang dengan hadirnya seorang anak, sehingga pasangan yang awalnya ini hanya berperan sebagai suami dan istri, kini harus memposisikan diri sebagai orang tua. Kemudian ini menurut teori mengobservasi bahwa orang tua bayi sedikit berbicara satu sama lain dan sedikit memiliki kesenangan, kurang menstimulasi percakapan, dan menurunnya kualitas interaksi pernikahan mereka sebelum waktu hadirnya si bayi tersebut. Terima kasih. Ya. Oke, kelompok kedua yang lain? Ada perspektif yang lain? Ada perspektif atau persepsi yang lain? Ada. Kalau nggak ada, coba ditayangkan kasusnya dulu. Case-nya. Supaya kita tidak kemana-mana ya. Untuk case itu sebetulnya sudah bisa diangkat satu diagnosisnya. Sedangkan yang perspektif saudara itu boleh jadi nanti hasil pengembangan atau pengkajian lanjutan. Coba kita pelajari bersama dari case-nya. Apakah itu diagnosisnya ada multitafsir atau apa? Ya, saat kunjungan rumah ditemukan seorang bayi usia 2 hari, ya, tidak mau menyusu dan rewel. Bayi merupakan anak pertama. Bayi lahir spontan, artinya dari intranatal oke ya, tidak ada masalah ya. Pertolongan petugas kesehatan di puskesmas. Hasil anamnesis, nah ini hasil anamnesis ini, kata kuncinya ASI belum keluar dengan lancar.
dia menjadi cemas. Pemeriksaan fisik, kondisi umum bayi, lemah, kemudian wajah, mata terlihat kekuningan. Keberatan anak sudah, saudara? Sudah belum? Sudah ada mata kuliah keberatan anak atau belum? Sudah, nurse. Ada. Nah, ya nanti saudara kaitkan dengan itu. Panjang badan, berat badan ini artinya normal ya, PB dan BB-nya ya. Pertolongan persalinan juga normal. Nah, yang jadi problem utama kan ini kan, bayi 2 hari tidak mau menyusu dan rewel. Nggak mau menyusunya, di sisi yang lain ibu mengatakan ASI-nya belum keluar dengan lancar. Nah, yang seperti ini, data fokusnya ini sudah ada sebetulnya untuk menegakkan diagnosis. Silakan. Ada yang bawa buku Nanda atau yang sejenisnya? Ini diagnosisnya apa ini kalau kasus kayak begini? Apa coba? Sebetulnya dengan data ini aja dulu, kalau yang saudara diagnosis yang saudara sudah cantumkan yang lain-lain seperti kelompok presenter maupun yang diungkapkan barusan, itu kan tergantung datanya nanti hasil pengkajian kan ya. Hasil pengkajian. Sebetulnya dengan case yang hanya seperti ini, apa yang sudah bisa saudara tegakkan diagnosisnya? Nah, coba. Ada? Ada kelompok yang mengerjakan kasus ini punya diagnosis yang lain dari kelompok-kelompok yang sudah presentasi atau yang sudah dikemukakan? Mungkin menyusui tidak efektif. Nah, ya silakan. Itu kelompoknya Mas Ihab membahas itu kah? Ya, nurse. Ya, silakan. Coba dari kelompok Mas Ishak untuk presentasi di share screen. Dari kami mengambil diagnosis SDKI menyusui tidak efektif. Untuk etiologinya seperti ini, postpartum, kemudian anak pertama atau childbearing karena anak pertama, jadi ibunya kurang pengetahuan baik itu cara merawat bayi dan juga faktor ibunya sendiri, misal ada masalah pada putingnya, nutrisi, dan juga gangguan perlekatan, dan juga untuk hasil dari itu ASINya tidak keluar dan diagnosisnya menyusui tidak efektif. Untuk data subjektifnya, ibu merasa cemas dengan kondisinya yaitu ASI tidak keluar, dan untuk data objektifnya berupa ASI belum keluar dengan lancar, dan juga ada data tambahan bayinya rewel dan tidak mau menyusui. Sekian, nurse. Ya, dari sini dulu, dari teman-teman masih ada yang belum paham atau masih bingung? Yang saudara ungkapkan mungkin datanya support ketika saudara mengembangkan kasus ya. Dari hasil anamnesis mungkin lanjutan nanti ada ketemu ini itu. Tapi kalau saudara baca kasusnya dengan data yang ada, sebenarnya yang paling tepat tegak diagnosisnya yang ini. Masalah keperhatian bukan ini yang diagnosis kedua ya, proses keluarga ya. Yang pertama tadi, yang pertama menyusui tidak efektif itu breastfeeding. Nah, ini. Oke, ini yang pertama. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak? Sebelum diagnosis yang kedua dari kelompok tadi. Ya, dari kelompoknya Mas Ishak. Ada pertanyaan?
Jika ada yang bingung, bisa ditanyakan. Sesuai dengan data yang sudah ada. Kalau saudara nanti mengkaji harus ditambah seperti presenter yang pertama tadi, tahap perkembangan keluarga, bla bla bla, hingga detail, kemudian dapat data baru, ya bisa muncul diagnosis yang saudara angkat tadi. Tapi dengan data yang minim, dengan dari satu kasus tadi, ini yang mengemuka. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Karena ini Permisi, Pak, izin bertanya. ya, Ini kan kalau berdasarkan kasus kan bayinya masih berusia 2 hari. Sedangkan setahu saya dan sepemahaman saya berdasarkan yang saya dapatkan sebelumnya, untuk bayi berusia masih baru berapa hari itu normal sekali jika masih ASI-nya tuh masih dalam, kalau bahasanya tuh masih seret gitu katanya masih normal. Tapi apakah diagnosis ini bisa ditegakkan apabila bayi ini masih berusia 2 hari? oke. Untuk hakimnya silakan aja merujuk ke artikel atau buku referensinya. Saudara punya? Kalau ada file soft copy-nya silakan dilihat batasan karakteristiknya. Supaya kita tidak debat kusir ya. Ada yang siap? Ada? Ada enggak? Sebentar, Nurs. Kalau nggak ada, saya yang share. Nih. Udah? Difficulty providing milk to infant or young child directly from the breast, which may compromise nutritional status. Nah, menyebabkan gangguan nutrisi pada infant dan child. Ini karakteristiknya. Ini mulai ini. Lihat. Bisa? Ya. Ini bukunya. Oke, jelas, Mbak? Mbak Jelas, Gupta? Pak, terima kasih. Ya. Jadi saya mengajari saudara semua untuk kembali merujuk pada referensinya. Gitu ya. Dan ini hal yang sulit untuk diagnosis. Makanya sebetulnya capacity atau kapasitas untuk mendiagnosis itu harus di tingkat profesional ya. Artinya S1 nurse gitu ya. Bukan perawat-perawat vokasi mestinya. Karena ini yang dilatih. Di dalam kurikulum ini saudara dilatih untuk mengenali masalah-masalah. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi untuk menentukan ini saja itu butuh latihan. Satu diagnosis, satu diagnosis, satu diagnosis. Makanya kita katakan belajar diagnosis keperawatan ini kita bertahap ya. Ketika kita sudah dipelajari satu kasus dengan diagnosisnya, maka kalau sudah bisa kita tambahi dan kita tambah keahlian itu nanti sewaktu di profesi nurse. Nah, itu karena langsung kasusnya nyata, ada case-nya, jadi kita semua bisa tahu. Begitu? Nah, gampang kalau sudah diagnosisnya tahu, nanti NOC-nya tahu, NIC-nya juga tahu, iya kan? Tanpa kaitan, iya. Justru yang titik kritisnya adalah kita menegakkan diagnosis atau masalah keperawatan. Kalau sudah ini sepakat, tahu based on fact, berdasarkan datanya, maka ini akan mengikuti. Oke? Bisa dipahami, teman-teman semua? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan kah? Untuk NOC dan NIC-nya kelompok Masihat juga sudah mengikuti literatur ya?
Sudah, Mas. Ya, insya Allah. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang tidak kebagian membahas topik ini, di dua topik ini, silakan merujuk pada slide teman-teman yang sudah saya verifikasi ini. Oke. Sedangkan hasil kelompok silakan kalau mau dilakukan revisi, mau apa, saya berikan waktu seminggu untuk bisa upload di kantong VLM. Oke, ada pertanyaan kah, teman-teman? Kalau nggak ada, bisa kita akhiri perkuliahan kita malam ini dengan harapan yang sedikit ini membuka wawasan saudara tentang titik kritis untuk bisa memahami pengkajian hingga bisa menegakkan diagnosis. Kalau udah diagnosisnya tegak dan persepsinya sama, benar, baru outcome-nya, baru intervention, dan seterusnya. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan kita akan terus berlatih untuk bisa mengenali, menegakkan diagnosis keberatan yang presisi dari satu kasus dengan beberapa penilaian dari teman-teman dari sekian sudut pandang untuk lebih objektif. Bisa saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Oh, presensinya dari saya aja ya nanti ya. Saya akan melakukan presensi. Oke, mohon izin live.